Ini Kandawa Prasta. Bagaimana kita bisa hidup di sini? Kuharap kita tidak membuat kesalahan dengan datang ke sini. Tidak mungkin. Di episode sebelumnya, Ibu Kunti menerima keputusan Raja untuk tetap tinggal di Hastinapura. Meskipun hatinya sakit, namun Kunti berusaha meyakinkan anak-anaknya jika dirinya akan baik-baik saja. Dengan berat hati, para Pandawa pun pamit pada seluruh petinggi kerajaan Hastinapura. Namun, tanpa diduga, ternyata Bisma pun tidak akan ikut bersama mereka ke Kandawa Prasta. Para Pandawa merasa sangat kecewa. Mereka berpikir apa gunanya menerima pembagian kerajaan jika orang-orang yang mereka sayangi tidak bisa ikut. Namun Bisma mampu meyakinkan para Pandawa agar mandiri dengan membangun kota baru di Kandawa Prasta. Sampai pada akhirnya para Pandawa berangkat diikuti masyarakat yang ingin ikut bersama Raja Yudhistira ke Kandawa Prasta. Untuk melanjutkan ceritanya, yuk langsung saja, tak usah banyak ngawadul basa-basi lagi. Mari kita mulai pada alur cerita Mahabharata episode 122. Hidup yang mulia Yudhistira! Hidup yang mulia Yudhistira! Hidup yang mulia Yudhistira! Hidup yang mulia Yudhistira! Masyarakat meneriakan hidup yang mulia Yudhistira. Dan ternyata di sana Duryudana beserta Sangkuni terus memperhatikan para Pandawa. Duryudana sangat marah. Ia merasa tidak senang terhadap kondisi ini. Duryudana berjalan dengan penuh emosi, lalu ia bertanya pada pamannya yaitu Sangkuni, kenapa ia harus berikan tanah pada para Pandawa? Dan sebetulnya ia tidak rela meski hanya memberikan sedikit tanah saja. Selain itu, para Pandawa juga telah membawa semua masyarakat yang ada di Hastinapura. Sangkuni tersenyum seperti biasanya. Ia menghampiri Duryudana. Ia berkata kenapa Duryudana merasa sangat khawatir karena rakyat yang ada di provinsi tetangga akan tinggal di Hastinapura. Sangkuni akan membuat rakyat Gandhara tinggal di sana juga. Sangkuni meminta Duryudana menenangkan hatinya dan fokus pada rencana untuk masa depan. Lebih baik Duryudana memikirkan keuntungan dirinya karena di Kandawa Prasta tidak ada apapun. Manusia manapun yang tinggal di Kandawa Prasta maka pasti akan dibunuh oleh ular Tatsaka. Kau konsentrasi saja pada rencana masa depanmu, keponakanku. Jika Pandawa dibunuh oleh Tatsaka, maka mereka akan beruntung. Dan juga jika Pandawa yang berhasil membunuh Tatsaka, maka mereka juga yang akan beruntung. Duryudana pun membalikkan badannya lalu bertanya apa untungnya bagi mereka. Tapi, bagaimana itu bisa menguntungkan kita? Sangkuni menjawabnya bahwa jika nanti Kandawa Prasta menjadi milik Duryudana, maka Duryudana tidak usah repot-repot memikirkan yang lainnya. Karena para Pandawa yang berjuang, namun mereka bisa menjajahnya setelah kota itu terbentuk. Kini mereka akan sangat mudah karena Bisma sudah berhasil dikuasai oleh mereka. Dari sini Duryudana mulai mengerti maksud pamannya, lalu ia pun mulai tersenyum. Sementara Bisma terlihat berada di tepian sungai Gangga untuk memanggil ibunya guna mengadukan keluh kesah yang ia hadapi. Bisma berkata bahwa kondisinya saat ini sedang dikepung beberapa pertanyaan. Ia juga mempertanyakan terkait dosa apa yang leluhurnya lakukan, sehingga kerajaan Kuru harus dibagi menjadi dua. Bisma sangat yakin bahwa pertanyaannya itu dipenuhi dengan dosa, sampai ibunya pun tak mau muncul menemui Bisma. Di saat bersamaan, seekor kuda putih yang ditunggangi seseorang melaju ke arah Bisma. Ternyata itu adalah Sri Kandi, titisan Putri Amba yang terlahir kembali untuk menjadi orang yang akan menjadi penyebab kematian Bisma. Bisma yang agung telah dikalahkan. Sri Kandi berkata pada Bisma bahwa Bisma yang agung kini telah dikalahkan. Bisma mulai ngalieu ke arah Sri Kandi. Bisma melihat sosok Amba yang dulu sedang berdiri di sana. Seketika Bisma teringat kejadian masa lalu, di mana dulu Bisma memenangkan Swayamwara atas nama Drestarastra. Setelah itu Amba yang pacarnya dihajar Bisma datang menemui Bisma untuk meminta Bisma menikahinya.
Bhisma pun mengingat semua kejadian sampai Dewa Siwa mengabulkan permintaan Amba untuk dilahirkan kembali sebagai orang yang akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Sekian lama Bhisma termenung mengingat masa lalu dan Sri Kandi yang disadari Bhisma adalah putri Amba orang yang terlahir kembali sebagai penyebab kematiannya. Sri Kandi mulai turun dari kuda lalu melangkah menuju ke hadapan Bhisma. Setelah berhadapan, Sri Kandi bertanya, apakah kini Bhisma yang agung telah dikalahkan? Dengan kebesaran kejayaannya, Bhisma telah membuat banyak dosa dan hari ini Bhisma harus membagi kerajaan Hastinapura. Sri Kandi bertanya apakah Bhisma menyesali semua dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Kau menyesali dosa yang telah kau lakukan selama hidupmu, Bhisma. Bhisma mulai membalik ke arah Sri Kandi. Lalu ia berkata jika apa yang Sri Kandi katakan adalah benar, maka hari ini ia akan segera bertobat. Namun semua perbuatannya di masa lalu selalu didasari dengan kebenaran. Sri Kandi berkata bahwa ia telah mengorbankan hidup di kehidupan terakhirnya. Waktu itu ia berkata bahwa tahta Hastinapura tak akan bisa membuat hidup Bhisma tenang. Sri Kandi pun bertanya jika memang Bhisma tidak berdosa, lalu bagaimana bisa Bhisma dihukum? Bhisma berkata bahwa ini adalah hukuman karena Bhisma selalu menyayangi keluarganya sendiri. Tidak, Bhisma. Sri Kandi pun berkata tidak, karena itu adalah hukuman karena cinta Bhisma yang sangat egois. Kecintaan Bhisma terhadap keluarganya membuat Bhisma mengabaikan seluruh dunia. Mungkin Bhisma telah lupa jika seekor ratu lebah saja akan terjebak dari sarangnya sendiri, dan Bhisma akan menemukan takdir yang sama, di mana Bhisma akan dibuat menderita oleh keluarganya sendiri. Dosa-dosa Bhisma akan menghukumnya bagaikan panah yang melesat untuk mencabik-cabik dirinya, dan Bhisma akan tenggelam dalam penderitaan yang beralaskan panah. Dan setelah Bhisma melihat pembantaian di sekitarnya, barulah Bhisma akan mendapatkan kematiannya dan Bhisma akan merasakan itu. Bhisma pun hanya terdiam, sedangkan Sri Kandi tersenyum lalu pergi menuju kuda miliknya. Sebelum naik kuda, Sri Kandi berkata bahwa dirinya akan selalu di tempat Bhisma akan menderita. Ia akan ada seperti pemangsa yang akan menghancurkan mangsanya dengan rahang kuatnya, lalu menghabisi mangsa secara membagong buta. Sri Kandi akan di sana menyaksikan kematian juga penderitaan Bhisma tanpa ampun. Mendengar semua ucapan Sri Kandi, Bhisma pun tak berkata sedikit pun, hanya terdiam sambil meneteskan air mata. Beralih pada rombongan Yudhistira yang berjalan di tengah hamparan tanah tandus tanpa satupun rumput atau pohon tumbuh di sana. Tiba-tiba Yudhistira menghentikan keretanya. Lalu ia berkata bahwa inilah Kandawa Prasta, kerajaan mereka yang baru. Inilah Kandawa Prasta, kerajaan kita yang baru. Masyarakat pun bertanya pada yang lainnya bagaimana bisa mereka hidup di tempat gersang seperti ini. Lalu yang lain dari mereka menjawab bahwa menurut cerita, tanah di Kandawa Prasta ini telah dibakar habis oleh seekor ular beracun. Lalu yang lainnya pun berkata bahwa ini salah, karena tanah ini adalah karena kemarahan Dewa Indra, di mana Dewa Indra pernah memberikan seekor ular pada Tatsaka yang membuat tanah itu tidak pernah dituruni hujan. Masyarakat mulai merasa gelisah, sedangkan kini mereka tak akan bisa kembali ke Hastinapura. Lalu seseorang berkata jika mereka semua ikut Yudhistira karena mereka percaya pada kemampuan para Pandawa. Lalu apa yang akan menjadikan mereka khawatir? Jika Dewa Indra berada di pihak Tatsaka, maka mereka masih punya putra Dewa Indra, yaitu Arjuna. Sebagian masyarakat yang belum tahu, mereka pun bertanya maksudnya. Lalu seseorang menjelaskan bahwa seluruh putra Pandu adalah hasil dari pemberian atas kebaikan para dewa, agar nantinya tanah Kuru bisa diselamatkan, seperti Arjuna yang merupakan putra dari Dewa Indra. Dan ia sangat yakin jika tanah gersang ini akan menjadi subur di bawah putra Raja Pandu. Bima bertanya pada saudara-saudaranya apakah tempat ini benar-benar Kandawa Prasta, karena di sana tidak tumbuh satu tumbuhan pun.
Yang menjawab adalah Yudhistira. Menurutnya bahwa mereka yang mencintai buminya maka bumi juga akan mencintainya. Yudhistira sangat yakin jika tanah ini nantinya akan menjadi subur, menghasilkan kejayaan juga kemakmuran. Yang harus mereka lakukan hanyalah bekerja lebih keras. Hanya pelayan saja yang harus bekerja keras. Mendengar perkataan Yudhistira, Rusali keceplosan dengan mengatakan bahwa hanya pelayanlah yang harus bekerja keras. Pancali yang mendengarnya balik bertanya apa yang Rusali katakan. Rusali pun gemetaran karena ternyata ucapannya didengar oleh Ratu Pancali. Pancali meminta kusir menghentikan kereta lalu ia meminta Rusali mendekat. Ia berkata kenapa Rusali begitu amat takut. Pancali berkata jika ia tidak akan menghukum Rusali, lalu ia bertanya kenapa Rusali begitu khawatir. Rusali berkata bahwa seharusnya ia tidak ikut ke sana, namun karena ayahnya memaksa maka Rusali pun terpaksa ikut. Pancali meminta Rusali agar jangan takut. Ia meminta agar Rusali menganggapnya sebagai teman lalu membicarakan masalah yang sedang dihadapinya. Rusali mulai berkata bahwa ia sangat berat meninggalkan Hastinapura. Teman-teman, rumah bahkan masa lalunya semua berada di Hastinapura. Dan saat ini ia harus pergi ke Kadawaprastha yang belum jelas. Rusali menanyakan apa untungnya bagi Rusali. Memangnya apa untungnya buatku? Kau di sini untuk membantu membangun sebuah kerajaan yang luar biasa. Pancali menjawab bahwa Rusali berada di sana adalah untuk membangun sebuah kerajaan yang sangat luar biasa. Pancali berkata bahwa di Hastinapura dipimpin oleh Duryudana, sedangkan di sini akan dipimpin oleh Yudhistira. Rusali berkata bahwa ketenaran kemegahan hanya akan dirasakan oleh para penguasa, sedangkan masyarakat tetap saja akan menderita dan bekerja keras. Pancali berkata bahwa itu semua tidak akan terjadi di sini, karena Yudhistira merupakan orang yang benar dan akan berbuat adil. Rusali mulai berkata kembali bahwa semua pemimpin juga berkata terkait kebenaran, namun kenyataannya mereka semua hanya mementingkan kepentingan keluarganya saja. Baik putra Dhritarashtra maupun putra Pandu maka sama saja. Jika sudah menjadi penguasa maka mereka akan sama mementingkan diri pribadi juga keluarga mereka. Pancali mulai melepaskan tangannya dari tangan Rusali. Lalu Rusali pun meminta maaf dan berkata jika kata-katanya akan membuat dirinya dihukum mati maka ia rela. Aku bersedia menerimanya. Pancali tersenyum lalu kembali memegang tangan Rusali. Ia berkata apa gunanya menghukum mati Rusali, karena nantinya masyarakat juga para petinggi kerajaan akan mendapatkan hak yang sama dengan posisi sesuai porsinya. Bahkan para ular di sana pun akan mendapatkan bagian tempat tanpa mengusirnya. Pancali berkata bahwa secara tidak langsung Rusali telah memberinya pelajaran terkait sebuah kerajaan yang ideal. Pancali berkata bahwa Rusali tidak akan pernah disakiti oleh siapapun, apalagi sampai menderita. Kau tidak akan pernah disakiti oleh siapapun, apalagi sampai menderita. Tiba-tiba Pancali menengok ke arah hutan dan dia melihat dua cahaya bagaikan api yang bersinar dari dua bola mata raksasa, yang tak lama kemudian hilang seketika. Malam harinya di sebuah hutan pinggiran Kadawaprastha, seseorang tembus pandang yaitu iblis ilusi Mayasura lapor pada Raja Tatsaka bahwa para Pandawa beserta rakyatnya telah berada di sana. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan cerita selanjutnya di Alur Cerita Mahabharata episode 123.